Selamat pagi teman-teman. Ini saya di Purwosari, Purwosari itu Kecamatan Wonoboyo, Pak. Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Ini saya dengan Pak Susilo ini sekarang beliau baru panen tomat. Tomat ya. Ini panen yang keberapa ini Pak Sus? Baru dua kali ini. Yang kedua. Ya. Yang kedua. Panenan pertama kemarin dapat berapa kilo Pak Sus? 20 kilo lah. 20 kilo kemarin. Kalau yang sekarang perkiraan berapa ini? Ya, mungkin sampai 50 kilo. Ya. Kalau melihat tanaman tomatnya ini, apa ini yang dirasakan oleh Pak Sus ini sekarang? Kalau buahnya itu dari hal yang sudah itu sebelum saya pakai aplikasi itu kan buahnya itu kalau orang tani bilang tidak terlalu mentes ya Pak. Mentes itu tidak mentes ya, gitu ya. Ini buahnya kan juga lebat sekali Pak. Ya, ini buahnya lebat. Sampai ke ujung itu kan. Sampai di ujung. Kan biasanya kan saya kalau ujungnya itu biasanya kan saya potong biar yang bawah itu super gitu kan. Ya, jadi ujungnya dipotong supaya bawahnya menjadi tomat yang super gitu ya. Tapi untuk sekarang itu saya pakai aplikasi, biarkan saya coba sampai ke mana batas buah itu akan yang atas ikut besar enggak. Biasanya kan yang atas itu kan nanti jadinya itu kalau bagul atau pedagang itu pembeli ya. Itu kan biasanya kan itu masuk ke TO Pak ya. Jadi kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Tapi ini kayaknya mau jadi Pak. Ini buahnya sampai atas juga kayaknya bisa di cara bacanya bisa kita tunggu sampai sebesar mana nantinya. Ini satu janjang ya istilahnya ya. Itu berapa biji ini Pak? Ini 7, biasanya 6 sampai 7 biji Pak. Biasanya 6 sampai 7. Ya, enggak, maksudnya tergantung kita mau pelihara berapa Pak. Kan ini gitu. Tapi ini kan janjangannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yang ke-12 saja udah masih besar kan Pak? Ini sampai 12 janjang gitu ya. Biasanya berapa biasanya? 6 janjang itu udah cukup Pak. Oh 6 7 ya biasanya itu ya. Yang ke-7 juga enggak maksimal besarnya Pak biasanya gitu ya. Tapi ini sampai yang ke-12 itu masih bisa kita tunggu, masih bisa besar itu Pak. Masih bisa besar gitu ya. Jadi kenaikannya mungkin hampir 2 kali lipat ya. 2 kali lipat ya paling tidak. Ya 25 sampai 50% jelas itu lebih ya, Pak. Itu. Jadi peningkatannya diperkirakan 25% itu sudah yang pasti. Saya ingat itu biasanya kan beratnya itu enggak begitu berat. Ini kan satu anting itu Pak, mohon maaf. Ini Pak. Ini hasil panenan hari ini kan ya. Beratnya itu kan kayaknya kan lebih dari biasanya gitu Pak. Jadi ini berat tomatnya juga lebih berat dibandingkan biasanya gitu ya. Nun sewu, ini Pak Sus ini aplikasi Pucak Madu berapa kali ini Pak? 2 kali Pak. Yang kedua ini baru 3 hari Pak. Yang kedua baru 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu belum kena hujan sama sekali, baru tadi malam. Ya, tadi malam hujannya. Mungkin akan nunggu perkembangannya itu setelah 1 minggu kemudian kita akan kelihatan Pak. 1 minggu kemudian mungkin dampak kocoran yang kedua ya. Itu akan kelihatan. Kalau ini yang sudah kelihatan berarti baru dampak kocoran yang pertama itu ya. Kocoran yang pertama itu jelas kelihatan sekali perkembangannya. Buahnya juga bisa besar, maksimal. Ya. Untuk janjangannya itu udah sampai 12 janjang, itu berarti kan 12 janjang. Sudah luar biasa Pak. Berarti 2 kali lipat dari biasanya ya. Nah, cuma karena ini baru panen yang kedua, kita akan ikuti terus ini perkembangannya tanaman tomatnya Pak Susilo ini sampai nanti akhir, sampai seberapa banyak peningkatannya, seberapa banyak hasilnya, termasuk juga mungkin seberapa perbedaan beratnya ya Pak Sus ya. Kan biasanya kan kita paham Pak, petik itu kan kelihatan berat. Tandingannya itu kadang kelihatan ini satu anting itu udah terasa berat, berarti kayaknya isinya itu kayaknya lebih tebal kulitnya, lebih itu, berisi gitu ya. Lebih berisi.
kita akan ikuti terus ini Siap. perkembangannya dari Pak Sus Mungkin ini. 1 minggu Nggih, kemudian, 1 minggu karena kemudian. ini udah kena hujan tadi malam, Nggih. berarti mungkin perkembangan dari kocoran aplikasi yang kedua itu akan kelihatan. Nggih, Iya. jadi kocoran dampak dari Dampak kocoran dari yang kocoran kedua itu akan itu kelihatan kalau 1 minggu. 1 minggu Pak. kemudian baru akan kelihatan. Ini baru dampak dari kocoran yang Kocoran yang pertama. Nggih, nggih, nggih. Dari kocoran pertama sampai kedua itu kan saya sekitar jarak 20 hari Pak kemarin. 20 hari. 20 hari yang lalu itu Nggih. kan saya kocor untuk yang pertama. Terus waktu komunikasi dengan Pak Haji kemarin, Nggih. terus saya ngambil Nggih. Puja Madu lagi, Nggih. saya buat aplikasi. Ini baru 3 hari yang lalu. 3 Ini baru hari kena yang hujan tadi lalu. malam. Ya. Kena hujan. Karena kemarin kan terang apa keringnya keringnya agak kering lama, ya, Pak, keringnya kemarin. agak lama ya. Nggih, 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 nggih. Ya, ini kalau kita lihat memang apa buahnya luar biasa ini yang tomat ini, yang Pak Sus ini. Nggih, kita akan ikuti terus perkembangannya. Matur nuwun nggih Pak Sus nggih. Sami-sami, Sukses Pak. nggih. Sukses Nggih. alhamdulillah Pak. Moga-moga ini sukses, berhasil, Amin. dapat rezeki yang banyak dan Amin, berkah. alhamdulillah. Itu ya Pak Amin. Sus nggih. Ya, Pak. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun. Nggih. Saya dari lokasi ini di Purwosari, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Ini di ketinggian hampir 1000 lebih ini. Nggih, terima kasih. Selamat siang. Satu informasi lagi yang penting yang mau saya sampaikan yaitu kondisi daun dari tanaman tomat ini. Biasanya kalau tomat itu sudah mulai petik, apakah yang pertama atau yang kedua dan seterusnya, ini daun bawah sini ini sudah mulai kering. Tapi ini sudah petik yang kedua, daun yang bawah ini masih hijau ini. Jadi tidak mengalami kekeringan. Artinya daun yang masih hijau ini masih berproduksi, masih menghasilkan buah. Kalau daun yang sudah kering itu tidak terjadi proses fotosintesis lagi, dan ini bagus sekali. Ini di bawah sudah berbuah petik yang kedua. Ini yang atas ini masih tumbuh tunas, masih tumbuh bunga. Ini masih ada bunganya di atas, padahal ini sudah janjang yang ke 10 lebih. Tadi saya hitung sempat sampai 12. Nah, artinya ini tanaman ini produktivitasnya baru mengalami kenaikan. Moga-moga ini tidak berhenti, terus masih berbuah terus. Ini saya lihat ini masih keluar bunga, keluar daun muda. Ini Pak Sus ini dengan semangatnya ini hari ini panen yang kedua. Moga-moga panenan semakin meningkat. Semoga menghasilkan yang lebih banyak. Nah, informasi lagi, ini penyakitnya ini sangat berkurang. Biasanya penyemprotan itu dilakukan 3 hari sekali. Kalau sekarang dilakukan berapa hari sekali? 1 minggu sekali. Sekarang 1 Karena minggu pohonnya sekali. sehat. Karena pohonnya sehat, tanamannya sehat. Jadi apa gunanya kalau sudah sehat kok harus dikasih obat? Artinya kalau penyemprotan, pengobatan itu hanya pencegahan saja. Ini sampai di atas masih tumbuh dengan baik. Terima kasih. 8 Juni 2024, Purwosari,
Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Lahan Pak Susilo.